Curhat dong des, oh curhat dong. Dunia jadi lebih terang saat hati dan mulut sefrekuensi. Curhat dong des, oh curhat dong. Curhat dong des. Apa sih tahu nggak Adi siapa? Luar biasa nggak Adi? Kenalin dong. Ini kita di post episode berapa ini? Pasti. Yang pasti kita kedatangan LPMD, Siap. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ya. Oke. Yang sudah hadir Kang Denny langsung. Siap. Yang menjadi pimpinan Iya. ketua. Di samping ketua desa juga saya dilibatkan ketua kecamatan. Kan setelah kemarin ada asosiasi LPM kabupaten di Musda harus ada tingkat kecamatan. Di situ pemilihan ya mungkin saya yang kepilih lagi jadi rangkap. kecamatan. Ya, Rangkap Bang Denny itu ya di desa juga memimpin, di kecamatan juga. iya. Kalau kemarin juga di kabupaten DPD, cuma kan ada arahan kalau dari kabupaten jangan rangkap kabupaten kecamatan. Jadi saya resign dari sana, masuk aja di kecamatan terus. Gitu. Dan itu dipilih oleh siapa? Kalau di desa mungkin saya direkomendasi oleh RW dulu ya. Oh, Kebetulan saya masuk LPM itu dari tahun 2011. 2011. Sebetulnya ini di perwilayah gitu ya, di perwilayah. Jadi siapa yang di wilayah di situ baru bisa ditampung lah siapa yang bakal jadi di tingkat kecamatan Margahayu misalnya siapa. Itu kebetulan pas ini kedekatannya dari kabupaten, kebetulan ada Pak Denny ya, Denny diangkat dipilih sebagai ini dan mengelola yang lain gitu. Dari Marcel, dari Margahayu Tengah itu kan direkrut. Iya. Nah, disimpan di tingkat kecamatan. Oh, gitu. kalau untuk desa Ada sendiri kan beberapa. yang ditunjuknya oleh siapa atau dipilih? Dipilih dari RW Ini sih dulu. tadi Oh, RW. ya. RW. Oke. Jadi bisa dibilang kami ini delegasi dari setiap wilayah RT ataupun RW. Akhirnya kita mewakili RW tersebut untuk melakukan kegiatan di masyarakat, sosial masyarakat sesuai dengan fungsi lembaga pemberdayaan masyarakat. Jadi informasi apapun nanti yang bisa kita terima, kita akan share ke masyarakat. Semisal ada skala prioritasnya, ada kebutuhan untuk pembangunan, apakah itu rapat beton atau apa, nah kami yang memfasilitasi gitu. Jadi sinergi mungkin di sini kita lebih didorong ke sana gitu. Ada berapa banyak dalam satu tim atau di lembaga? Untuk sekarang 9 Pak. Kalau 9 orang. dulu kan sampai 13 Sampai 13 dulu. anggota plus ketua. Berhubung ada aturan baru harus 9 orang ya. Kebetulan itu juga yang mundurkan diri, bukan di delete gitu ya. Mundur akhirnya pas 9 ya kita bergerak. Dan ini sudah berjalan sekian tahun dengan 9 orang ini ya. Kalau 9 baru tahun kemarin ya. 3 hampir 4 tahun sekarang. Tahunnya. Terus fungsinya sendiri tadi nyambung sama si Kakak. Fungsinya LKMD ini tuh lebih kemana sih? Itu ke masyarakat sih, Pemberdayaan. Pemberdayaan ke masyarakat. Jadi kita menampung misalnya aspirasi dari masyarakat tuh pengen ada yang anu ada pengen perbaikan jalan, kayak ada Rutilahu, Rutilahu, bantuan sosial kami juga siap ada. menampung gitu. Jadi menampung saya ajukan sob, saya catat nanti diajukan ke yang ke pusat gitu ya. Nah, nanti kan tetap disurvei, tidak begitu ini mau tuh tidak langsung. Paling diseleksi, disurvei, kalau memang dia siap ya bisa melaksanakan. Kalau tidak siap ya paling Nyari lagi. Kalau secara struktur itu ada dengan desa ada nggak? Ya Kelembagaan itu lembaga Pak ya. Lembaga di luar berarti? Di luar struktural desa gitu. Jadi
Tapi secara fungsi tentu sama halnya dengan tadi disampaikan oleh Pak Sarip bahwa kita itu menerima masukan ataupun keinginan. Nah, adapun nanti skemanya itu kan ada yang namanya Musrenbang Des. Nah, kemudian kan berdasarkan usulan daripada musyawarah di tiap-tiap dusun, itu nanti yang kita akan akomodir. Dengan tentu nanti skala prioritas yang mana nih? Apakah semisal untuk pembangunan dulu Yudik semisal yang kemarin kita sudah kerjakan di RW 5 itu kan kita lihat dulu skala prioritasnya, kepentingan di situ memang urgensinya memang cukup tinggi. Iya, di riset dulu ya. Riset dulu, nanti di Musrenbang Des itu dituangkan. Bisa saja itu digeser-geser ya, tergantung kepentingan dan urgensinya tadi gitu. Jadi gini Pak, kalau misalkan pengajuan dari desa kita ngawal ke kecamatan rada aman Pak. Tapi kalau misalnya di kecamatan ke kabupaten, nah di situ kali des gitu kan. Kadang-kadang yang diajukan sama kita hilang nyampe ke kabupaten. Kalau di sana kan banyak kan, oh ini dulu ya. Iya. Jadi gimana kesiapan kita untuk ngawal? Kan ada juga dari pengawal ngawal dari tingkat desa, kecamatan langsung ke kabupaten, ada tim khusus itu ya. Jadi kan di situ harus betul-betul tidak memilih. Jadi kan istilahnya netral ya kalau yang ini. Oke lah ini pengajuan ini harus masuk ke sana baru bisa. Jadi dasar daripada LKMD itu adalah dasar dari suara dan gagasan rakyat sebetulnya. Dan akan itu adalah lembaga yang memang menghantar sejauh mana gagasan itu sampai kepada yang gitu ya. Tingkat atas gitu ya. Itu langsung dengan kabupaten ini koordinasi ofisial ini. Setelah kita ini kan dimasukkan ke Musrenbang, nah itu kan nanti digodok di sana. Nah, kalau dulu waktu saya pernah di tahun 2006 sampai 12 itu saya perangkat dulu pernah ngalamin perangkat desa. Nah dulu yang merencanakan ininya juga kebetulan saya bikin Musrenbang dari sekian RW itu sampai ke kurang lebih lah sampai kan 2000 permintaan ya. 2000 pengajuan. Nah nanti juga kan itu kan disaring gitu ya, dikaji juga, dikaji mana yang bakal diprioritaskan. Sekarang misalnya bagian khusus perbaikan jalan atau kirmir, yaitu kan banyak yang mengajukan seperti contoh kemarin masjid. Tapi kan belum waktunya mah. Iya, kita nggak bisa mengusahain. Dan LKMD patut menyimpulkan alasan ya. Setiap itu meskipun misalnya masjid maunya tapi pertimbangan itu dari sana kan bukan ada, kalau jadwal tuh ada jadwal gitu ya. Jadi kan prioritas ini untuk prioritas turunnya gitu kan? Waktu itu masjid semua hampir 10 tahun ini misalnya bakal turun ini. Nah tahun kemarin masjid semua sampai ke 10 saya kan itu masjid keluar. Kalau jalan ya jalan waktu itu waktu saya lagi perangkat lah gitu. Lagi perangkat. Sekarang gimana kondisinya? Kalau sekarang masih begitu? Sekarang ya nggak tahu. Udah mungkin luar mungkin seperti itulah, mungkin tidak jauh lah. Soalnya tetap kan di sana juga kan digodok mana yang bakal turun gitu, pekerjaan apa yang bakal turun ke masyarakat gitu. Soalnya dari permintaan masyarakat itu kan lain gitu Pak. Iya. Tuh, banyak yang cenderung sekarang kebanyakan tuh ini ya rumah lah. Rutilahu. Perbaikan rumah ya. Jadi rutilahu itu Pak mungkin ada di situ rutilahu, rumah tinggal layak huni, dan rutilahu rumah tinggal tidak layak huni, rumah tidak layak huni. Jadi untuk disempurnakan jadi rumah tinggal layak huni. Jadi asalnya dari tidak layak huni menjadi ke layak huni. Layak huni. Ya. Itu juga salah satu tanggung jawab di LPM juga itu. Salah satunya memang itu, kalaupun memang secara struktur LPMD itu kan tidak hanya membidangi pembangunan sebetulnya, yang saya pahami. Ada di situ kesehatan, ada di situ kerohanian, di situ ada juga ekonomi. Nah artinya kan cabang-cabang tadi jika memang memungkinkan ya diakomodir sama kita. Cuma memang terkadang
LPND itu lebih didekatkan kepada yang sifatnya pembangunan fisik. Habis di situ pikiran atau waktu dan segala macamnya mungkin. Bisa jadi juknisnya nggak terlalu dibaca. Itu Nah, barangkali. ya nggak, tapi saya menjadi pengen tahu skema dari pertama gagasan sampai akhirnya itu diterima oleh LPMD dan sampai berjalan itu gimana itu? Oh. Kang, siapa yang bisa? Ya, mungkin dari awal perencanaan sampai survei sampai kita ke masyarakat yang mau menerima, kan kita melihat apakah dia bersedia untuk ada mungkin kalau bantuan dari pemerintah kan stimulan Pak ya, kalau LPM Rutilahu itu misalkan ada yang program 20 juta kan jelas kalau misalnya untuk pembangunan tidak cukup ya. Iya. Nah di situ kita turun ke bawah ke masyarakat yang akan menerima manfaat, menjelaskan ini bantuan segini, apakah masyarakat mau menambah atau kekurangannya swadaya lah gitu. Iya. Swadaya. Nah gitu aja jadi alurnya dari Oh gitu, jadi langsung ke warga ya? langsung kalau LPM. Ya, dan ini serunya tadi kata si Akang bahwasannya bukan hanya infrastruktur artinya Iya. ekonomi, spiritual, gimana Iya, betul. itu luar biasa kan pemberdayaan. Apa contoh yang lain yang sudah memang jadi eksistensinya? Kalau semisal untuk kerohanian, semisal spiritual lah, Ya, desa sudah melakukan kegiatan itu di beberapa bulan yang lalu. Kita ada rutin pengajian bulanan yang sudah dilakukan di sini, dan itu semua diundang dari unsur masyarakat, dari unsur tokoh agama, dari unsur tokoh muda, dari unsur tokoh-tokoh lembaga. Tentu kan di situ kalau istilah kata mah ukuah Islamiyah, ada juga ukuah watoniyah, ukuah insaniyah, barangkali kalau bisa dan harus bisa sebetulnya kalau merujuk dari sisi bidang kerohanian, karena memang fungsinya di situ. Semisal kesehatan, punten Pak Ketuanya, misalkan ada kegiatan nih, ada untuk kegiatan stunting, kita harus tahu minimal memfasilitasi. Ya kita pun harus laporan dong periodik. Nah itu, jadi memang seru sih. seru ya. Oleh 9 orang, Iya. oleh 9 orang bicara dan tanggung jawab terhadap urusan-urusan yang memang kaitannya dengan masalah upgrading kan ya. Semuanya tentang bagaimana kita lebih baik. Yang ininya ke masyarakat Pak, yang lumayan berat itu. Jadi kan masyarakat taunya Bantuan gitu. bantuan aja. Nah, padahal kan bantuan itu kan banyak proses nih, ada itu, ada ini. Jadi taunya masyarakat, wah cenah. Ada persyaratan yang Persyaratan ini yang perlu di- Gampil gitu aja gitu ya. Itu kan. Iya. Ada aturan-aturannya gitu. Nah, itu. Iya, dan identiknya apalagi bicara pemberdayaan akhirnya secara mindset warga berpikir bahwa ini berkaitan dengan masalah anggaran nih kan gitu ya, otomatis kan disangkanya gampang aja untuk mencairkan sesuatu tuh gitu kan. Jadi kan ada yang diajukan sama Pak RW waktu itu. Orangnya betul-betul tidak mampu. Kita datengin rumahnya, wah sangat gitu lah, sangat-sangat Tiluha, gitu lah. tidak layak huni kan, Iya. tidak luha. Tapi begitu pas mau diinikan, anaknya tuh datang gitu ya. Wah saya nggak siap cenah. Ya. Untuk swadayanya. Untuk swadayanya, soalnya kan tetap kan walau bagaimanapun itu swadaya tetap harus ada. Iya. Meskipun bantuan, nah bantuan segitu itu kalau diterapkan gitu memang tidak akan cukup gitu kan. Iya. Cuman tetap swadaya kan harus ada. Nah RW itu sebetulnya sudah gitulah, sudah Membantu. membantu ke masyarakat gimana nih gini nih, katanya mau ke ini tapi ya masyarakat ya mungkin ya lain gitu ya. Akhirnya anaknya datang, ya udah menolak, dia langsung menolak ya saya langsung ganti yang nyari lain. lagi hari penerima manfaat yang lain. Kita aja di situ Itu 2 duduk hari. lagi gitu kan. 2 hari pas mau dibawa dia menolak, waduh saya nyari Kelimpungan Pak. Jadi harus data harus masuk segera. Ternyata calon penerima manfaatnya belum siap. Nah di situ Pak, jadi kita gimana nih, harus ini data harus cepat masuk. Makanya di sini kan
Pak Sarip yang di bagian itu ya, di bidangnya Pak Sarip Bidang apa? laksanakan Pak Sarip bidang apa? Perencanaan. Infrastruktur. infrastruktur pembangunan Pak Sarip. Jadi beliau yang harus kasak-kusuk. Sebetulnya saya juga suka membantu, cuma kan wah ada ini aja, silakan. Kerja keras juga ya. Padahal gini kan, kalau saya boleh sharing dengan teman-teman barangkali, justru dengan tingkat swadaya lebih tinggi, justru itu sebetulnya kuncinya. Pemberdayaan pengajuan itu bisa diakses, betul kan? Betul. Sumpah begini, mohon maaf nih, misalkan saya rumah lewat lah tidak layak huni, kemudian keluarga saya itu misalkan udah patungan nih untuk bisa membangun nih, justru dengan partisipasi swadayanya lebih tinggi, itu akan yang jauh akan lebih gol, itu clue sebetulnya. Iya. Itu clue-nya begitu. Kadang memang tidak terlalu dipahami, sehingga betul kata Pak Ketua tadi, Pak Sari, akhirnya ya kita mana ya. Dan mungkin repot juga. kini kita juga dituntut pertanggungjawaban, Pak. Kalau misalnya ada salah satu penerima manfaat yang belum selesai atau Tidak tuntas lah ya. tidak tuntas, kena kita juga. Ini kenapa ini? Mungkin ada di situ ada mungkin ya teguran lah gitu ya. Karena urusannya dengan anggaran. Nah, gitu. Iya. Repot juga gitu. Repot ya. Jadi harus betul-betul ini siap swadaya laksanakan. Kalau tidak, ya lebih baik tidak, Pak. Dan ini bukan satu kali dua kali ya, memang kerjaannya begitu ya. Wah, iya. Kan? Sehari-hari sepanjang tahun PMD memang berkutiknya di situ ya. Bisa dibayangkan, Pak, kalau misalnya ada yang programnya bantuannya lebih dari 20, lebih dari 50, gimana ke lingkungannya ya? Wah, mikir harus gimana kan tidak mudah, Pak, untuk mencari penerima manfaat kan. Ya kata tadi Pak Sarip dikemukakan, ada yang siap, ternyata swadaya tidak siap, itu batal gitu kan. Itu ya. Dan waktu itu tidak lama, nih harus beres bulan ini harus siap. Ya. 2 hari, waduh keliling, ya kebetulan pas udah pusing lah, ada, alhamdulillah datang, dia siap, terus keluarganya siap membantu, ya udah ambil, masukin data langsung Sesuai dengan standar dan akhirnya Ya. gitu. verifikasi, Keluarga validasi ya membantu. gitu. Tapi Kang, ngomong-ngomong Kang, ini kan artinya memang kita harus dasarnya mengenal warga ya dan Betul, masyarakat Sayati. Kalau Akang tuh ya orang Sayati. Jadi begini, Pak, saya berawal dari kelahiran daerah Caringin, Porib ya, bahkan Ciparai, Bacip Caringin. ya. Nah, mungkin di sana juga ada satu dan hal, mungkin saya pindah rumah ke sini. Nah, di sini kebetulan 2007 saya masuk ke Permata Kopo. Setahun kemudian RW setempat udah habis, ada pemilihan. Saya juga dari masyarakat udah naik jadi RW aja, alhamdulillah jadi. Nah, di situ dari LPM terus dari LPM kan kita tahu masyarakat. Kalau di saya kan ada satu RW itu ada 6 RT. Berarti saya RW 15 dulu ya. Daerah Permata Kopo ada 6 RT. Dari RT 1 sampai RT 6 kita harus tahu karakter masyarakat. Betul. Belajar dari tahun ke tahun, ternyata kan karakter di RT ini begini, karakter di RT ini begini. Nah, jadi tahu, Pak. Begitu ada saya di LPM udah tahu masyarakat saya harus gimana begitu. Realnya kondisi, Ya, gitu. Jadi, faktornya seperti apa, masuk standar mana, artinya udah lebih paham dan lebih mengetahui. iya, jadi masyarakat yang perlu atau masyarakat yang hanya ingin dikasih bantuan, dia lebih mampu, jadi tahu, Pak. Jadi, ini mah yang perlu dapat bantuan ini direalisasi. Kalau ini hanya ini, nggak bisa. Gitu. Jadi udah tahu. Kalau Akang mah orang Sayati asli ya. Saya dari Purwakarta. Orang Purwakarta. Jadi memang Ciganea, Purwakarta Ciganea. Bungusari. Bungusari Hijieti. Jadi memang saya ada basic di pemberdayaan lebih kurang 7 tahun. Jadi last job desa itu memang di pemberdayaan. Kemudian didelegasikanlah di sini sama RW 7. Ya saya coba terima challenge itu untuk mengenal lebih dekat lagi, dan
saya bisa berbuat sesuatu buat saya itu yang paling penting kan gitu. Iya, dan ada dasarnya di secara disiplin ilmu dan lapangannya itu. di pemberdayaan ya. Sekarang tidak tanggung jadi terlalu lagi, udah tanggung, udah di situ, dan memang sejauh mana udah implementasi itu hasil daripada pengalaman tuh. Sayati ada sedikit cerita Ya, kan? yang sedang saya garap memang ada salah satu program di desa ini memang yang sedang kita lakukan, hanya memang baru sampai di tahapan awal. Jadi untuk ada kegiatan ketahanan pangan dan saya coba di situ sisipkan sisi pemberdayaan, artinya ketika nanti ketahanan pangan sudah bisa berjalan, maka kami akan memakai istilah padat karya, artinya orang sini yang kerja, orang sini yang menikmati, hasilnya juga buat orang sini. Kan secara prinsip itu pemberdayaan. Gitu. Misal pembangunan nih, misal kalau di Lahu, ya tetap yang nanti akan mengerjakan pengerjaan itu ya orang sini juga. Itulah pemberdayaan. Artinya putarannya di situ. Gitu. Tidak memanfaatkan potensi dari luar. Secara kita mengenal istilah HOK. Apa tuh HOK? Harian orang kerja. Harian kan orang mereka dibayar. Orang sini dibayar oleh orang sini oleh program. Kan mereka juga sebetulnya secara mana ya orang teh. Gitu. Jadi Luar biasa. andai misalkan ini memang sudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan di satu desa misalkan, saya kira juga tagline saya TKI itu bisa terwujud dalam benak saya. Itu bukan sesuatu hal yang tidak mungkin. Tinggal itu tadi dari sisi struktur, ketua dan yang lain-lain juga partisipasi. Artinya yang bagian kesehatan, bidang pemberdayaan, kurang segala macam, ya ayo kita kerja bareng-bareng lah, udah kayak teamwork lah. Artinya kita juga mendorongnya ke situ gitu. Aduh, Pak Sarip luar biasa. Iya, orang Purwakarta ya Pak Sarip. Orang Purwakarta ya. Oh, maksudnya ada passion yang muncul. Passion yang muncul tuh artinya berani berkorban untuk istilahnya mengabdi kepada Sayati. Tapi dasarnya memang ada pengalaman. Menurut Kang Sarip gimana tuh? Kang Sarip sendiri yang orang Sayati asli memang eksistensi di situ. Iya kan? Akang sudah paham tentang Sayati kan? Ayo Akang Sayatinya di paling mana? Ya sekarang mah di sini nih Sukamenak nih. Masih dekat SD Sukamenak nih. SD Sukamenak yang depan Permata itu. Iya. Oh, di Itu pas situ. jembatan Gang Sabana. Emang orang Sayati asli ya kan? Di depan asalnya di depan sama Bu Ira. Sama Bu Ira teh kandung ya. Kandung. Papa bisa sareng Akang? Saya itu oleh sebuah tali suci. Ya, jadi ada satu passion yang lahir, tapi ada juga ternyata kita ngelihatnya sisi itunya kan. Ada kiprahnya juga buat tanah air nih. Saya nih. Saya pengen tahu kesana kan gimana nih Kang? Melihat profil yang cinta Sayati seperti ini kan. Satu lembaga lagi. Yaitu emang dia kan di sana di Purwakarta kebetulan nyambung lah kalau di ini kan. Oh dia basicnya ke pemberdayaan. Jadi ayolah kita angkat gitu. Jadi masukin ke LPM. Kebetulan kan kemarin ada perubahan juga ya. Perubahan LPM. Udah aja kita masukin aja gitu susunan jadi ini pendatang baru tapi keilmuan mantep nih, mumpuni ya. Atau apa ya? Waktu itu. Nah, di pemberdayaan. Nah, tapi sorry, sebelumnya kan berarti Kang Bro ini melihat Sayati dari helikopter view. Oh ya. Udah kan dari jauh dulu kan kelihatan bahwa Sayati itu gini. Memang seru di pemberdayaannya seru. Saya sangat menikmati. Artinya gini. Complicated, Bro. Artinya gini. Saya itu dari awal mengenal dunia kerja, saya punya prinsip yang mungkin orang lain nggak terlalu suka. Artinya gini, saya punya prinsip learning by doing. Yes. Pada saat di satu proses, saya pernah di hotel. Pertama saya masuk di bagian security. Kemudian kalau misalkan kepingin pindah departemen, ini cerita sedikit lah ya biar akan nyambung. Kalau mau pindah departemen itu harus cross training selama 200 jam. Saya kepingin pindah
ke bagian front office dan saya ngomong ke GM, saya tidak mau cross training. Ya udah, kamu saya challenge, karena kamu akan di bagian front office, minimal kamu harus bisa bahasa. Oke, saya terima, tapi konsekuensinya kalau kamu gagal, you out. Oke, saya terima. Saya pakai prinsip itu, termasuk di pemberdayaan. Saya nggak ngerti sama sekali pemberdayaan, karena basic saya itu di agama kan. Saya madrasah aliyah negeri agamis. Jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah. Dari situ kelihatan kita terlepas lah itu mah. Basic kita mau belah lepas lah. Terus lanjut. Ya udah. Saya pakai lagi tuh learning by doing. Akhirnya saya masuk ke pemberdayaan. Waktu itu ada program pemerintah di 2010 itu PPK, program pengembangan kecamatan, yang lantas bertransformasi menjadi PNPM pedesaan di tahun 2011 sampai 2014. Kemudian setelah itu kami didorong lebih ke mandiri dengan di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Terakhir saya job desk-nya itu. Jadi, dan selama itu ya itu dunia pemberdayaan tadi. Makanya ketika ngobrol dengan Kang Denny sebagai ketua dengan Pak Sari, mungkin kata beliau klop nih, makanya ya sudah coba direkom gitu. Ya klop banget atuh. Klop banget ya Kang Sarif ya. Susah mencari kayak gini, Pak. Iya, buat saya itu add value. Ya. Dan nambah sedikit kalau boleh, barangkali ketika tadi ibaratnya saya melihat Sayati ini dari view-nya helikopter. Dengan misal gini lah, saya sudah 40 lebih hari ini, 40 tahun, 47 lah tepatnya. Kalau memang saya tuh akhir hayat menutup mata di sini, maka saya berbuat sesuatu buat Sayati. Minimal orang tadi omongkan goreng ku batur, itu aja. Santri Pak. Santri Pak eta we di udah. Jadi ada karya lagi. Iya, ya. Gitu. Ya, Kang Denny bener, Kang Denny sangat ada tambahan yang nilai ya dengan adanya si Akang. Pas dari awal juga melihat, kebetulan saya belum tahu ini kirain ini pendatang, ternyata ngobrol-ngobrol, wah ini mumpuni ini untuk ini. Ngobrol ke pasar ternyata ada yang oh gitu. Oh ya udah gabung aja gitu, Pak. Ditambah pengalamannya. Wah udah mumpuni. Yang memang justru skalanya dulu lebih luas kan. Kalau saya pikir itu akan lebih luas. Nah, tapi challenge yang terbaru itu ya memang Sayati hanya memang penuh pengorbanan. Pami tadi di hotel ceritanya kalau misalnya nggak berhasil lo out. Gitu kan mereka Sayati. Jadi di Sayati juga ada passion itunya mungkin. Tapi kalau misalnya untuk kerjaan atau tanggapan masyarakat ada yang begini, ada yang begini, kita mah jalan. Yang penting kelihatan awal akhirnya gimana gitu kan. Ternyata yang kemarin program 20 lalu ya alhamdulillah beres semua ya. Beres itu tahun 2003 ya. Iya. 2003 Bandung itu Rutilahu 20 unit. Saya kerjakan semuanya, alhamdulillah. Selesai semua ya Pak Ketua. Alhamdulillah. Mantap. Selain selesai kan itu rentan dengan percekcokan ya, friksi itu banyak banget. Kumaha Kang Arif yang paling berat itu saya. Ya abdi masakan harus ka Pak Sarifnya kabayang ku abdi berat mah. Terjun ke lapangan, mulai satu survei pengecekan moto, terus sampai ke bicara ngobrol panjang lebar sama orangnya, kesiapan mereka itu siap nggak ini ada bantuan ini. Ya itu kan keluhannya banyak. Jadi aduh saya macam gini aya keur non bahan keur mayar. Nah gitu kan. Tapi kan kalau kita ngasih bantuan itu kan itu mah siap enggaknya yang penerima objeknya ya. Siap enggak, terus swadayanya gimana gitu. Ya bismillah sih. Ya udah kalau gitu kita masukkan kategori, tapi kan saya kan tidak bisa langsung bahwa ini harus masuk, tidak. Jadi kan ada TPL nih, TPL survei kelayakannya rumah itu memang layak atau tidak, dia survei. Nah dia kan yang lebih paham cara
cara penyampaiannya ke orang tersebut, penerima tersebut, kesiapan seperti apanya. Nah, kalau udah ini masuk ya udah. Itu biasa istirahat tuh Kang Sari. Sari. Abdi mah mau disebatkan istirahat mah nya Pak jam 11. Jam 11 wengi teh nembe rineh emutan sagala jam 9 teh masih ngirim barang. Waktu 20 tuh 20 unit. Jam 9 jam 11 waktu itu di Sukamenak Indah sampai saya ditegor sama masyarakat. Oh, cenah ini jam segini ya? Oh, jam segini ke komplek itu seharusnya nggak bisa. Kalau saya kan nggak tahu Pak tadinya ya, nggak tahu bakal ngirim itu kan ada jadwal ini jadwal ke sini hari ini. Nah pas ke komplek material ngirim, waduh gimana? Untung kan di situ ada lembaga kita juga kebetulan tidak bisa hadir di RW 4 kan itu Sukamenak. Dia ngelobi ke Pak RW di situ, ya dia diterima, diterima. Tapi ya hari itu aja, ya tetap aja masyarakat mah kita yang kena pas waktu di situ. Wah banyak itu ini ya, saya mah diem aja. Ya yang penting saya kerjaan datang, barang datang, udah besoknya sakit saya. Iya ya. Panas diri. Itu kan di apa? Ini datang. Tuh pasar lama datang sini barang 4 mobil Pak. Jarak Dalam satu ya. waktu. Dari mulai sore sampai ke jam 11 ke sini. Nah, itu jam 11 tuh di Seti Hilir. Nunggu ini Dicedok gitu ya. oh datang juga. Pak ini saya udah supir kan telepon. Pak ini sudah datang barang cina pasir cina. Waduh ya saya tunggu buat. Saya bolak-balik ke situ selama Luar biasa. selama hari itu ya 4 mobil tuh datang pasar lama ini. Cedok tuh 2 ya sama itu tuh Pak Yang RT 5 itu ya. Solehadin. Pak Solehadin. Pak Solehadin yang di RW 17 gitu kan. Ya udah kita jalanin aja soalnya ya tugas lah gitu ya yang tugas. Nah besoknya waduh panas tiris. Harus Tumbang, Pak. Tumbang. ya ternyata memang 24 jam juga ya kiprah bapak-bapak ini di desa. Nah tapi ini saya penasaran dengan keterkaitannya dengan kepala desa nih. Nah ini salah satunya kita di Curhat Dong Des ini adalah inisiasi daripada pimpinan desa. Betul. Ya untuk dijadikan media untuk kita bercerita dan ngobrol untuk pengetahuan juga para warga Sayat nih khususnya. Banyak nih Pak warga Sayat itu kan ya 42.000. Coba dibayangkan urusan tadi urus 42.000 kan mudah-mudahan sehat lah Pak Sari. Nah tadi yang saya penasaran gimana secara sosialnya, secara kestrukturannya atau gimana cerita dengan kepala desa gimana? Nah, begini, kalau untuk kepala desa sendiri kebetulan kita kan sejalan Pak. Dulu juga mungkin kita pengusung ya. Pengusung Pak Kades yang sekarang. Jadi kalau ada apa kegiatan tuh sinergi Pak. Oh iya. Nah, mungkin kalau juga menyarankan nih harus begini. Saya poin ke rekan-rekan nih begini arahannya. Jadi tidak ada timpang Pak. Emang selalu sharing. Ada apa-apa tapi itu, secara kelembahan memang itu ini sebetulnya berdampingan enggak kan? Dulu itu disebutkan tiga pilar itu ya itu. Oh salah satunya tapi tidak ada hubungan yang terkait dengan pemerintah desa nggak ada. Tidak ada lembaga kan kayak BPD kan lembaga tersendiri, saya LPM lembaga tersendiri, ini pemerintahan desa gitu. Hanya ada kaitan. Terus komunikasi terus. Tiga pilar itu. Dan baik ya. Alhamdulillah kami selama beliau menjabat tidak ada timpang lah. Jadi sejalan aja Pak. Dan kalau Kades sekarang itu ya terus terang aja dari dulu kan keasuh sama siapa. Waktu di Bacip itu kan masih kecil saya udah ya kan sama omnya satu kelas. Jadi kan tahu permasalahan apa karakter tahu watak seorang pemimpinnya seperti dari apa kecil ya? Saya melihat ini pasti anak ini pemimpin. Itu dia kelihatan dari kecil dulu. Dan sampai sekarang
sinergi lah. Energi. Ini biasanya kita per episode itu biasanya hadir Pak Kades. Cuman sekarang ini beliau lagi sibuk aja gitu. Jadi memang baik ya keadaan sejalan. Ya. Kalau menurut Pak Sarip sendiri nih yang memang di antara bertiga ini orang Sayati asli, masih sejalan dengan kepala desa. Alhamdulillah dan baik ya. Ya, baik. Kalau Mas Bro gimana? Ya, Ini pemberdayaan masalahnya saya rada-rada saya pasti ini Kak, seru kan? ketika bicara pemberdayaan, ketika bicara di masyarakat, artinya kan ada karakter, betul dong? Iya. Saya harus mengerti dulu nih karakter. Riset ya, jadi Iya, riset tuh, saya riset pemimpinan. dulu dari misalkan kita komunikasi seperti apa, terus kita coba mulai masuk keinginannya kayak apa sih, gitu kan? Nah, dari data-data itulah ibarat ya kita coba simpulkan, oh artinya ya mungkin ketika kita ngobrol juga enak diajak bicara dari sisi personalnya Pak Kades ya, saya bilang ya sudah lah, ya udah nyaman dalam arti bisa TikTok. Bisa perasaan bagus. Wah ini Pak Kades aja. Jadi komunikasi bagus. Ya, saya tentu gini ya. Makanya jadi juga Pak. Tapi saya butuh riset yang kurang nih dari diri. Secara pribadi, mungkin begini, saya tidak bermaksud mengecilkan siapapun dalam hal ini yang sudah pernah menjabat di posisi yang sama. Hanya barangkali ketika saya ketemu dengan beliau pada saat pas beliau menjabat, ya tentu kan yang menjadi objek saya ngobrol tentang beliau kan begitu. Yang telah lalu juga tentu semua juga baik. Kenapa mereka bisa terpilih kan seperti itu. Nah makanya kan kalau bisa diulang tadi ya itu kita TikToknya enak ngobrol, kemudian juga yang paling penting mau mendengar. Itu kan salah satu tipe pemimpin adalah harus mau mendengar apa sih yang disampaikan masyarakatnya atau bawahannya apa stafnya kan, itu juga salah satu acuan. Oh jadi kayaknya oke nih bisa jadi kalau timut lah. Pemimpin itu harus tahu ada apa-apa di masyarakat. Contohnya kalau misalkan ada daun jatuh juga dia harus tahu. Iya, ada masyarakat yang tidak harus tahu apa sebenarnya. Tapi paling tidak ya tadi yang dipaparkan si Ayah nih, dasar dengan seorang pimpinan desanya udah halus lah, bagus lah. Dasarnya aja bisa untuk ngobrolin apapun lah, paling tidak ke depannya ya. Ini cerita apa mungkin dari dulu sebelum beliau menjabat pemilihan. Saya tiap malam jam 12 diculik Pak. Kebetulan ada ini cerita ya. Pak Kades itu tukang nyulik. Cerita nih. Ada RW 15, ada RW 16, ada dulu mungkin udah lewat ya, udah nggak di sini ya. Berempat. Begitu jam 11 telepon, Pak RW lagi di mana? Di rumah. Kirain nggak dicampur. Ayo ke sana ngobrol di luar Pak, membicarakan program. Ternyata setelah saya simak, ternyata programnya bagus. Ternyata kan terbukti. Ada ini itu berkat pemikiran beliau gitu ya. Jadi meskipun ya ada begini mungkin itu yang tidak tahu. Itu dinamika ya, dinamika pasti ada aja ya. Dinamika itu. Tapi yang pasti yang perlu di garis bawah itu ada potensial untuk growing gitu kan, untuk berkembangnya di society-nya kan. Paling tidak Pak Saripo gitu riweuh teuing kan bisa istirahat dengan nyenyak. Karena yang dipikirin tuh orang warga loh. Betul. Orang-orang gitu kan. Nah, itu luar biasa ya. Sekarang di warga mah Marukana. iya, kuliahna kan Marukana gitu. Kuliahna mungkin buat si Ayah juga rada kaget kalau ngerti langsung ya, warga karena dia tuh teori skema pasti dia kuasain pisan kan. Pas berbenturan dengan warga mah pas hari mangga kan. Lain. Ku akang we Kang soalnya gitu tuh. Kan aya masalah di warga mah ya memang banyak sih ya. Harus sabar kan. Harus sabar gitu. Sabar. Jadi gini, banyak yang mengerti, banyak yang tidak, banyak yang ngoboy lah istilahnya ya. Iya. Yang ngerti paham tentang aturan segala macam itu paham. Nah saya kan enak kalau cara penyampaian segala macamnya kalau ada berupa bantuan seperti ini itu, nah, dia ngerti paham. Ada yang nggak paham, wah cenah. Jadi kayaknya tuh disangka kita memberikan pekerjaan ya istilahnya bantuan. Nah, disangkanya wah cina sama ini kena potongan segala macam. Saya kan tidak,
kalau bantuannya segini ya diterapkan segini gitu. Kita kan hanya memantau Amanah deh ya. amanah, Itu dan amanah. saya harus mengerjakan seperti ini. Masalah misalnya tukang atau ini silahkan, saya kan tidak menyediakan. Saya tidak menyediakan. Tadinya kan ada pernah, Iya. pernah. Jadi kita mengirim barang, kita memberikan tukangnya kan karena harus orang Sayati. Nah, tapi kesininya takutnya ya kan di masyarakat juga banyak. Kenapa nggak diberdayakan masyarakat tersebut di daerah yang kena bantuan itu? Ya udah, jadi kita kirim barang, saya kelola. Silahkan masalah upah, masalah segala macamnya, karyawan pekerjanya, ya Pak RW kayak misalnya Pak RW silahkan atur. Gitu. Lanjut estafet ya, ada ini. Jadi kan masyarakat kebagian lah, jadi bisa kerja bakti yang seperti apalah gitu. Waduh, luar biasa. Yang enggak sama sekali kayak ngoboy gitu, wah sih mah ya seperti itulah. Jadi dilemanya Lehan banyak lah ya. Iya. Nggak usah bicarakan masalah itu. Persepsi ya, sabar dan kuat itu adalah jiwanya LPMD ya. Kebetulan gaji kita 1 juta Pak, 1 juta gajinya. Sabar, jujur dan tawakal. Luar biasa. Sabar, jujur dan tawakal. 1 juta. Oke, ini yang terakhir dari Curatung Des nih. Dari Kang Sarip dulu, harapan ke depan Sayati. Ya Sayati mudah-mudahan begini Pak, saya mungkin selaku LPM dan sama kepala desa itu selalu sharing lah terus dalam bidang misalnya pengerjaan. Tentunya LPM kan begini Pak, LPM itu condongnya kan ke pembangunan. Iya. Jadi setiap ada bantuan segala macam itu kita langsung sigapi apa yang diberikan sama kepala desa gitu. Mas Arif tolong dicek ke daerah yang kena bantuan. Saya survei langsung ke lokasi, saya foto, saya langsung bawa ke Pak Kades. Pak Kades nih oke, laksanakan. Kalau langsung gitu kan Komunikasi lebih itu diefektifkan terus lagi. sebelum itu kan saya selalu ke ini, misal wilayah mana yang di ini, misal Pak RW 9 misalnya tuh, saya selalu ke Pak RW-nya atau Pak RT yang lebih dekat dengan pembangunan tersebut. Nah, saya Pak RT ini ada bantuan seperti ini, daerah ini pernah nggak mengajukan itu. Nah, saya cek kan di sini ada siapa pengusungnya, itu kan ada. Nah, kebetulan waktu itu Pak RT-nya udah ganti, jadi ganti yang baru. Nah, itu kan nggak tahu gitu si Pak RT yang ini, tapi Pak RW kan paham dan ini sudah ada data-datanya. Ya udah dilaksanakan. Ya alhamdulillah saya sharing sama Pak Kades tuh, Pak Kades gimana nih gini-gini. Ya udah jalankan. Ya pasti selalu tuntas ya, Gitu. apa yang di ini ya. Kalau brother Sayati, Saya pikir begini sih, mungkin dari sisi kami sebagai struktur di lembaga, tentu kami ingin memberikan pelayanan optimal untuk masyarakat. Sementara dari sisi yang lain tentu sebagai teamwork kami juga kepingin terjalin sinergitas dengan seluruh pemangku kepentingan di desa, entah itu BPD, entah itu perangkat dan staf ataupun dengan yang lain. Ya, artinya kan goalsnya tentu masyarakat Sayati gitu. Jadi ya harapannya tentu pada saat ini masa bakti kami ini, mungkin kami bisa memberikan sesuatu yang positif, sesuatu yang bermanfaat. Udah itu aja, tidak ada yang lain lah. luar biasa brother. Terakhir Kang Denny Siap. Iskandar, Siap. Ketua LPMD. Gimana buat Sayati, bagaimana? Jadi kalau menurut saya untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi dalam segi formal ya mungkin. Nah dari sini udah kelihatan Sayati udah bergeliat ya. Suatu hiji kemungkinan udah pas nih saya hiji ya. Tercipta ya. Tercipta. Cuma nanti alangkah lebih baik kita bersinergi Iya.
Jadi ada ini kita harus bareng, ada instruksi ini kita kan harus tahu ya. Jadi tidak kebingungan lagi. Oke. Jadi harus kita mengetahui ada apa, sebenarnya harus tahu LPM gitu. Kita bisa ngobrol di curhat dong, Des. Dan untuk sekarang ya tidak ada negatifnya ya Kades ya. Selalu kerjasama gitu kan. Kalau malam-malam suka kontak curhat gimana nih. Contoh waktu saya menjabat RW ada 10 tahun Pak dulu ya jadi RW ya kan. Nah di situ suka ini komunikasi memang sudah terjalin sejak lama sejak lama dari kecil mungkin ya. Nah setelah ini kan ada apa misalnya ada keberatan ada ini langsung ngobrol Pak Kades nih begini laksanakan kalau menurut Pak Denny baik ya gitu. Artinya kan Denny menyimpulkan bahwa tidak menutup kemungkinan untuk Sayatis selalu kahiji. Amin. Tidak. Ya jadi sekarang ini udah terlaksana ya Sayatis kahiji ya. Iya. Mungkin ditingkatkan lagi itu lebih utama mungkin ya ke satu utama lagi gitu. Siap, terima kasih ya, Kang Sarip. Siap. Ayah, terima kasih ya. Siap, udah di Curhat Dong Des. Dan terima kasih Curhat Dong Des.